Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi, dan narasumber kita ada Bapak Kiai Haji Muhammad Saulan, dan tema kita mengenai hidup sekali harus berarti dengan tanya jawab dunia akhirat episode pertama tentunya ya. Baik Pak Ustadz, kita ngobrol lagi tentunya dengan hidup sekali harus berarti, dan tadi terjedah dengan hal-hal yang kata Pak Ustadz tadi, katanya ada yang sepele nih yang dilakukan oleh manusia yang membuat manusia ini mungkin terjerumus ke hal-hal yang mungkin akan memasukkannya ke dalam neraka ini. Pak Ustadz, boleh silakan. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya manusia ini kemudahan, keluasan, ya kan. Dibekali akal pikiran, dibekali hati nurani, ditambah lagi dengan kitab suci Al-Qur'an. Dan ditambah lagi dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan teladan sedemikian sangat jelas dan memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat nyata, yang itu tidak akan pernah ada redupnya. Jadi Al-Quran, Nabi Muhammad itu ibaratnya adalah cahaya, ibarat adalah sinar yang tidak pernah ada redupnya. Maka gampang sebenarnya, kapan kita ini ingin hidup berarti, kalau kok terjadi sebuah keramang-ramangan atau ada kegelapan, maka segera buka Al-Quran. Sebagai pedoman hidup ya, sebagai pedoman hidup. Buka hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita akan terang. Segera akan terbuka, ternyata kebaikan itu banyak. Dan kebaikan itu enak dan membahagiakan. Kayak tadi makan, alhamdulillah enak kan, minum, ya kan, nyapa kawan, ya senyum, alhamdulillah, semuanya adalah kebaikan. Dan segera kita tahu, oh sakit hati, hasad itu ternyata merupakan keburukan, dan itu berimbas kepada dosa, dan memang kita nggak ada untungnya, gitu, ya kan. Maka kenapa kita melakukan keburukan, gitu. Maka hendaknya yang ada dalam pikiran kita adalah kebaikan. Isinya itu kebaikan. Kenapa sih saya itu mau melakukan keburukan? Mau kejahatan itu untuk apa? Karena apa? Dengan jahat itu tidak memberikan kebaikan. Gampangnya lah. Hampir tidak ada sebenarnya orang itu mencuri menjadi kaya dan menjadi bahagia. Ya kan? Hampir nggak ada. Itu. Bahkan juga andaikan kok kaya, tidak akan bahagia. Karena belum tentu ya kekayaan itu membahagiakan. Karena banyak orang yang kaya justru susah. Ya, termasuk juga jabatan, hati-hati. Ya, jabatan itu kalau didapat dengan cara yang tidak baik, itu biasanya menjatuhkan. Dan menghinakan. Betul. Sementara yang jadi pegawai biasa-biasa, alhamdulillah dengan cara yang baik, bahagia. Tenang dunia. Tenang gitu. Jadi kita ini mau mencari kebahagiaan atau mencari kekayaan? Mau cari mana? Mencari ketenangan, Pak Ustaz. Lah untuk apa kekayaan kalau tidak membuat hati kita tenang? Dan tidak ada orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang buruk bisa tenang. Baik. Nah, pertanyaannya ini mungkin Pak Ustadz seperti ini. Pertanyaannya mungkin mengenai kenapa manusia ini gampang sekali dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan. Karena dia tertipu. Tertipu oleh apa? Tertipu dengan bisikan tadi. Manusia itu banyak tertipu dengan yang palsu. Kan banyak kan? Tertipu dengan sesuatu yang palsu. Termasuk juga suka pakai emas tapi palsu. Jadi tidak mencari yang sejati, padahal sudah tahu palsu itu tidak baik dan tidak menyenangkan. Termasuk makan dan minuman. Banyak manusia itu yang tertipu dengan sesuatu yang palsu. Makan sesuatu rasa ayam, padahal ayamnya nggak ada. Hanya rasa saja kan. Hanya tulisannya saja, Pak. Tulisannya. Setelah dirasakan kayak rasa ayam, tapi setelah itu
Nggak ada. Padahal Allah ngasih yang pasti. Iya. Nah, Kalau mau makan istilah- ayam ya makan ayam. Makan gitu. ayam, makan ayam. Ya kan. Mau hidup bahagia suami istri ya beristri. Iya. Gitu. Jangan di pinggir kali kan gitu kan. Gitu. Begitu juga dengan tadi termasuk juga beribadah sholat. Hendaknya betul-betul kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Iya, Nipu betul, itu betul, nanti. betul. Kalau kepada Allah nanti Allah yang ngasih pahala. Tapi kalau kepada selain Allah ditipu. Emang setan ngasih pahala ke kita? Enggak. Nah, di situ dia. Maka jangan tertipu. Yang oleh karena itu maka yang sangat penting di pikiran hendaknya adanya kebaikan, di hati hendaknya selalu kebaikan, dan jangan lupa selalu membuka Al-Quran. Al-Quran. Hadis sunnah dari Nabi. Kenapa? Sama dengan kita hidup di dunia. Kalau nggak ada lampu gimana? Gelap. Gelap. Kalau gelap Nggak bisa ngelihat. susah kita bisa membedakan air atau ini kan susah. Begitulah juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, maka akan gelap. Dan kalau gelap, mudah ditipu. Tapi kan Pak Ustadz gini, manusia ini sebenarnya udah tahu nih Pak Ustadz, itu buruk, itu tidak baik dilakukan, itu mendapatkan dosa tentunya kan. Nah, tapi bisikan setan ini masih sangat kuat Pak Ustadz. Itu apakah berhubungan dengan iman yang tidak kuat atau seperti apa? Iya, imannya tidak kuat. Andai kan dia kuat, nggak mau ditipu. Coba, ya gampang lah. Soal apa ya? Soal gampang, emas ya. Kita dibujuk-bujuk orang, ini emas asli loh, ini Iya, emas asli iya. loh. Ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang kuat, kan tertipu. Iya betul. Tapi kalau orang yang punya pengetahuan yang kuat, oh tidak, saya tidak akan tertipu. Meskipun dihargain murah seberapapun, karena itu bukan emas. Iya. Nah, kan di situ. Maka betul, karena iman lemah. Karena itulah, supaya kita tidak lemah, bagaimana? Baca Quran tadi. Di samping itu tadi, kemungkinan kenapa kita tertipu? Karena mungkin kondisi pandangan kita gelap. Iya. Tapi kalau terang, kan enggak. Nah, sama dengan di lampu ini. Oleh karena itu, jangan suka berada di tempat yang gelap-gelap. Nah, itu. Baik gelap secara kenyataan, maupun juga gelap hati. Iya, Karena ada memang sukanya di tempat yang gelap-gelap. Hati Iya. gelap. Ya udah tambah itu. Tambah. Tambah. Tambah nggak bisa ngelihat ya Pak. Tambah nggak bisa ngelihat itu. Datang perempuan, udah lupa. Iya. Padahal istrinya lebih cantik. Lah dia terikut dengan orang lain yang jauh lebih cantik, enggak lebih cantik daripada istri. Tambah lagi oleh masukan setan ya Cuma Pak Ustadz, ya. setan, ya dibisik-bisikin. Nah, kan tertipu. Kenapa? Iya. Karena gelap. Gelap apa? Memang di tempat gelap dan hatinya sedang gelap. Di tempat gelap, kalau hatinya nggak gelap, insya Allah masih tahu saya punya istri. Gitu, ini bukan ini. Masya Allah. Nah, gitu di antara. Baik, luar biasa. Baik Pak Ustadz, berhubung waktu tentunya, Masya boleh Allah. silakan Iya. dengan kesimpulan kita hari ini untuk tanya jawab dunia akhirat episode pertama dengan subtema kita hidup sekali harus berarti. Silakan Pak Ustadz. Ya, pastikan hidup kita di dunia ini sekali. Dan pastikan hidup kita hendaknya berarti. Maka jangan sekali-kali mengikuti godaan-godaan palsu yang itu hanya menjerumuskan diri sendiri. Dan kalau sudah terjerumus, maka tidak ada penyesalan yang bisa diatur untuk kembali. Karena hidup di dunia hanya sekali. Tidak ada siaran tunda dan juga tidak ada siaran ulang. Maka pastikan hidup di dunia berarti, bernilai di dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Masya Allah, baik. Itu dari Pak Ustadz ya untuk kesimpulan kita hari ini. Dan tentunya sekali lagi pemirsa, gunakanlah waktu kita sebaik mungkin di dunia ini tentunya Pak Ustadz dengan menggunakan ataupun juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri sendiri, orang lain dan semuanya agar kebaikan tersebut nanti akan terbalaskan di akhirat dan akan mendapatkan sesuatu kebaikan juga tentunya untuk diri kita sendiri di kehidupan yang kekal abadi yaitu di akhirat. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.